2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa goes dan sebelum melanjutkan pergoesan ada tausiah kultim dulu yang insyaallah ada ustadz sebelumnya kita, ada ini ada ustadz kita Ustadz Dwi Hafizahullah taala. Tafadhal. kayaknya sambil ini enak deh Pak, Iya, sambil siap. Iya gitu. Ya, sambil Ayo, makan. siap. Iya, ya. Insyaallah. Santai. Baik, Ayo, Pak. sambil menikmati kita Narik sedikit napas ambil dulu. faedah. Enggak ada. Masyaallah. Tadi duaan ya Pak ya? Masyaallah. Berempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ya. Ya, Bah. Ada iklan dulu. Ikhlas kalian, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah berikan peringatan, karena yang namanya peringatan akan tetap bermanfaat untuk orang-orang beriman. Jadi ini bukan tausiah, karena di samping kiri dan kanan saya ini senior dan guru-guru saya, senior dalam ilmu, senior dalam umur, pengalaman dan lainnya. Jadi tidak mungkin ada istilah anak muda lebih dari yang tua ya, karena meskipun bisa dikatakan saya mungkin hafalannya lebih banyak dari beliau, tapi pengalaman beliau mengalahkan saya. Saya belum sholat duha, beliau sudah sholat duha. Kasarnya seperti itu. Jadi insya Allah keutamaan tetap pada orang-orang yang lebih tua. Jadi ini sebagai tazkir, pengingat saja tentang satu hal yang sebuah kepastian akan mengenai diri kita masing-masing. Apalagi di bulan-bulan ini khas sekalian, hampir setiap hari ya kita mendengar berita ya Pak Ade ya, kematian ya, wafatnya seseorang, entah dengan sebab atau tanpa sebab. Sebab kematian ini tak pernah berkait dengan sebab. Kematian ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ya, yang mengkhabarkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian ini mutlak milik Allah, bukan milik penyakit, bukan milik Covid, bukan milik yang tua, bukan milik yang muda, bukan milik yang habis sepedaan sehingga dia kuat. Tidak, bukan milik orang sakit, dia mutlak milik Allah. Jadi ikhlas kalian, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya satu kepastian ini pasti mengenai kita, dan sifat-sifat kematian telah pasti. Ada sifat-sifat kematian yang perlu kita camkan seumur hidup kita. Yang pertama, kematian ini mempunyai sifat pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang jiwa, ya saya, Pak Ade, antum semua di sini ya, pasti mati. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti. Dia punya sifat, salah satu sifatnya pasti. Kematian juga punya sifat, dia iklan lagi. Kematian juga punya sifat, dia mampu mengejar. Artinya apa? Dimanapun orang yang sudah ditakdirkan Allah mati, dikejar. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakan Muhammad ya pada kita semua tentunya, yang kita ini lari dari kematian. Ya, saya lari dari kematian, semua kita lari dari kematian, tapi kata Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Dia akan menjumpai Anda. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, walau kuntum fi burujim musayyada. Seandainya engkau di dalam benteng yang kokoh, yang tinggi pun, kematian akan tetap. Dia punya sifat mengejar manusia, mengejar siapapun. Dan kematian, ikhwas kalian, perlu kita ketahui, dia pun ini yang menjadi permasalahan kita. Dia punya sifat yang ghaib, tiba-tiba. Ya, bahkan dia tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dipercepat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ini yang menjadi permasalahan kita, bahwasanya kematian tidak bisa kita pending meski sedetik. Seandainya dikasih waktu sedetik, mungkin kita bisa istighfar, yang itu menjadi akhir hidup kita. Permasalahannya adalah kematian
datang tiba-tiba, tidak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa dimajukan barang sedetik maupun dimajukan. Artinya semua kita harus siap. Yang mungkin beberapa detik lagi setelah saya bicara, ya mungkin ini pertemuan terakhir kita dalam goes, mungkin ya, atau mungkin kita tidak sampai di rumah, mungkin. Artinya segala sesuatunya serba mungkin, karena tadi kematian itu tiba-tiba dan dia mengejar kita. Dia tidak mengenal tempat. Dimanapun kita berada, waktunya habis, kita habis. Maka dari situ persiapan. Kalau kita mati sampai kita nggak di rumah, apa yang sudah kita persiapkan? Anak istri kita ketika saya tinggal dan kita tidak sempat pulang, ya, apakah mereka sudah paham bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah? Apakah anak-anak kita tahu bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Persiapan ini harus kita persiapkan, karena satu, kita tidak pernah tahu kapan kematian kita. Tayyib, barakallahu fikum. Itu sedikit pengingat untuk saya sendiri, ya, saya sendiri, karena kematian tadi bukan saya paling muda di sini, ya, paling muda saya nggak mati, enggak. Kematian tidak mengenal kata umur, tua dan tidak, dia mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, al-afu, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 sifat. Yang pertama adalah sifatnya apa? Yang pertama pasti, Ya, pasti. ya. Yang kedua adalah mengejar, dan yang ketiga adalah tiba-tiba. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.